kita punya teman. Nu ieu mah bageun ibadah rajin, mana berehan, mana dermawan, baik ini orang. Nah, yang ini mah koret, mana nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, sama orang lain sombong. Apakah itu takdir? Tidak. Manusia ditugaskan oleh Allah memilah dan memilih. Makanya ayat kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama sehat mama? Alhamdulillah. Kudu sehat. Iya, baju berbunga-bunga ya. Gayanya? Iya, baru panen kembang dari merah, kuning, hijau. Saya pernah ke rumah mama, tanahnya luas, bunganya di mana-mana, suka bercocok tanam memang ya. Ini orang kampung. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Iya, ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Yang hadir di studio ada dari Majelis Talim Ahbabul Rasul Wal Hidayah Bandung. Dan juga ada Majelis Talim Al Hidayah Kerasak Pekalongan. Betul ya? Dan tema kita hari ini sangat menarik. Yakinlah takdir Allah itu yang terbaik. Oke. Silakan Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yakinlah takdir Allah itu yang terbaik. Kita semua menyadari asal kita dari Allah. Hidup di buminya Allah, rezeki dari Allah. Apakah sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah? Ini permasalahannya. Karena kebanyakan manusia sadar asal dari Allah, hidup di buminya Allah, rezeki dari Allah, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Ini yang salah. Dan mereka ada yang tidak yakin bahwa dalam tanda kutip semua yang kita lakukan di alam dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir di hadapan Allah. Nah, manusia punya rencana. Allah punya rencana. Mana yang terjadi dengan diri kita? Kalau orang beriman mengatakan pasti rencananya Allah. Makanya Anda bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera raih ampunan Allah. Segera raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, segera. Kenapa segera? Karena kita semua akan mati. Karena kita semua punya salah dan dosa. Makanya segera kita bertaubat kepada Allah dengan dosa yang pernah kita lakukan. Takdir kita pasti mati. Cuman tidak tahu kapan waktunya mati. Tidak tahu penyebab kematian, tidak tahu di mana kita mati. 3. Tahu nggak ibu kapan mati? Tidak. Tahu nggak ibu apa penyebab kematian? Tidak. Tahu nggak Anda di mana tempat mati kita? Tidak. Makanya bekerja, berusaha. Anda lihat An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang mereka usahakan. Kalau ibu badan pengen sehat, berusaha dong. Jaga kebersihan, jaga tubuh kita. Makanya manusia ini karena memang wajib usaha. Kemudian wajib kita memperlakukan seluruh dalam tubuh kita di jalan yang Allah ridhoi, yang ibu wajib sadar. Silahkan Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci dan tidak suka boleh jadi hikmahnya baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya, sangat mencintainya, boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Tuh, ibu sebel banget
Kenapa terlambat bus? Atur naik bus yang jam 10 saya. Biar saya nanti jam 2 udah sampai rumah emak Ciamis. Tinggal antu di kampung rambutan. Ngomel saya. Ada pengumuman. Bus nomor sekian, mereknya anu, tabrakan. Semua penumpangnya mati. Ya Allah. Alhamdulillah. Untung kita terlambat tuh. Iya. 2. Wasa antuhibu syai'an wa huwa sarulakum. Sesuatu yang kamu benci, itu baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Ya Allah, ibu senang banget minum sirup. Segala ibu es diminum. Padahal usia sudah tua, sudah nenek-nenek. Aduh, nggak lama bengek. Ya Allah, ibu seneng banget tadi. Sekarang nyesel gue minum sirup kebanyakan. Tuh, itu maksudnya. Makanya nih Pan, dalam mengarungi hidup harus bagaimana kita? Anda silahkan lihat. Di dalam Al-Hadid ayat 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yassir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa hidup kalian masing-masing. Semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita di Lauhul Mahfuz sudah kering. Cuman karena kita tidak tahu takdir kita kapan musibah datang, kapan kebahagiaan datang, tetap bekerja, berusaha, dan itulah yang dinilai oleh Allah. Makanya terima takdir Allah. Sekali lagi, kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Tanda orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal 2. Orang yang beriman tandanya yang pertama, kalau mendengar disebut nama Allah tergetar hati mereka. Saking merasa kita sangat lemah. 2, kalau kedengaran dibaca ayat Quran, iman mereka naik. Yang ketiga, hanya kepada Allah bertawakal. Makanya terima takdir kita setelah maksimal berusaha diiringi dengan doa. Itu takdir. Betul. Dan yakin apapun yang terjadi itu terbaik untuk kita. Itu mah intinya ya. Allah tahu kebutuhan kita. Kita tidak tahu apa-apa. Supaya nggak ngantuk, boleh bertanya. Nadibnya udah gini banget ya. Saudara siapa yang mau nanya? Harusnya dibagi cabai rawit seorang atu. Langsung bentar, silakan. Ibu berdiri Bu yang bertanya. Silakan, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ai Tarmini. Aipan, Ai Tarmini. Dari Majelis Ahbabur Rasul wal Hidayah Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ya, sok enggak. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Tanya Mah. Begini. Iya Mah. Punya teman yang baik dan teman yang tidak baik. Teman yang baik itu adalah takdir buat kita Mah. Maksudnya takdir teman-teman di sekitar kita, apakah itu takdir kita juga gitu mah katanya? Yang tidak baik itu temannya. Gitu. Nih, Ai dengerin. Itu. Yo, Ai, kita punya teman. Nu ieu mah bagus, ibadah rajin, mana berehan, mana dermawan, baik ini orang. Nah, yang ini mah kolot, mana nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, sama orang lain sombong. Apakah itu takdir? Tidak. Manusia ditugaskan oleh Allah memilah dan memilih. Makanya ayat kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang, otak sama kemaluan rata. Manusia jalan tegak berdiri, otak, kemaluan. Mana yang paling tinggi? Artinya sebagai manusia pergunakan otak. Pikir pakai otak. Kalau saya bersahabat dengan dia, bener nggak buat saya? Gitu Ai, mikir.
pakai ini akal sehat. Iya. Makanya kalau dia orang baik, rajin ibadah, kemudian dermawan dan seterusnya. Nah, kata otak bener nih sahabat saya. Kalau ini jangan bersahabat, nanti kita terkontaminasi. Makanya, Masya Allah luar biasa. Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada orang. Rasul mengatakan, kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak ngebantuin ngelas, bau asap, ai. Jadi bukan takdir, pilihan Anda, otak yang cemerlang, pergunakan. Begitu. Hatur nuhun mama, waleranana, hatur nuhun pisan, tiasa patepang sarang mama, sarang aa ipan. Alhamdulillah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terjemahnya di bawah saya nih. MNC bagian Jawa Barat. Ai. Sami-sami hatur nuhun ya Maya. Nama yang hemat. AI. Ini celembeng yang banyak. Kamu menyarikan injuna pasti rame. Oke, satu lagi boleh Mak? Sok. Siapa lagi mau nanya? Saya mana? Berdiri saya. Sok, mangga ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runjana dari Majelis Taklim Al Hidayah Rasa Ageng Stragi Pekalongan. Ya, tanya Mama. Naon? Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini mau nanya Ma. Ini saya kan dari kecil ingin jadi guru ya Ma. Tapi tadi saya kok jadi seorang penjahit. Gimana menjangkapinya Ma? Cita-cita jadi guru, kenapa jadi penjahit tuh? Untung nggak jadi penjahat teman. Pertanyaan Rujana. Iya Ma. Itu kenapa cita-cita kita dari kecil udah doa, udah usaha, tapi kok jadinya beda gitu Ma? Maaf ya. Yang namanya masa depan, semua manusia Rujana tidak tahu ada masa depan apa. Tapi tugas kita mengerjakan yang ada di hadapan kita. Contoh, tahu nggak Ipan kalau nantinya menjadi seorang host yang hebat? Tidak tahu. Tahu nggak saya menjadi seorang penceramah? Tidak tahu. Saya mah jalani aja hidup. Suruh ke sawah, ngoret, macul, nandur, hayu. Mupuk, hayu. Kemudian nanam pohonan, hayu. Kemudian udah boba golok pakai celana segini tuh. Ngontol tuh. Yang namanya kelapa di blok ini berapa? Hilang 25, hilang 30. Kita cari. Pernah kebayang saya akan duduk seperti ini? Tidak. Jalani aja kehidupan. Allah yang akan mengatur. Yang penting kita jalani. Sekali lagi, Rujana, manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Yang kata kita baik, belum tentu kata Allah baik. Saya pengen banget jadi seorang guru. Sekarang kerjaan Anda ngapain? Penjahit. Oke, mic-nya di mulut. Penjahit. Saya tanya Anda. Apakah Anda di tetangga Anda ada anak-anak yang bisa Anda ajarin ngaji misalnya se-RT? Ada nggak? Ada. Atau ajarin ngejahit, bisa juga jadi guru penjahit. Jadi gini, mudah sekali sebetulnya. Karena saya sendiri, bapak saya selalu mengatakan, semua pekerjaan wajib bisa. Tidak ada kerjaan laki-laki, perempuan. Kenapa? Sama-sama makan nasi sama sambal, sama kerupuk. Makanya kalau saya bilang, saya nggak bisa sama bapak saya. Kenapa nggak belajar? Bisa belajar. Makanya keluarga kita apapun bisa. Semua bisa. Jahit celana panjang, betulin genteng, ngecat gue bisa. Nyemen gue bisa. Laki-laki perempuan Mas? Semua. Bapak saya prinsip begitu. Semua laki-laki perempuan makanya sama, nasi sama sambal. Jadi Anda jangan menyalahkan takdir. Anda bisa melangkah. Kenapa nggak ngajarin orang ngejahit? Kalau Anda misalnya bisa Fatihah, kenapa nggak ngajarin anak-anak tetangga untuk belajar Fatihah? Itu bisa diciptakan. Begitu. Jadi semua orang tuh harus punya mimpi, mempunyai cita-cita, tapi berusaha diwujudkan. Terwujud ataupun tidak, itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik. Gitu. Ya. Terima kasih ya Ma. Iya, Rujana. Sami-sami. Ma, mau nanya sekali lagi Ma. Naon? Ini masalah sholat Ma. Kadang kan bacaan rokaat pada surat pada rokaat
3 dan keempat itu boleh dibaca apa enggak mah? Ada yang mengatakan makruh hukumnya. Oh, tidak sampai makruh. Enggak. Cuman tidak ada kewajiban. Yang wajib Al-Fatihah. La sholata di malam yakro bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau dalam 1 rakaat nggak sempurna baca Al-Fatihatul kitab. Suratnya hanya sunat. Begitu rujana. Makasih ya Ma. Kalau orang mah terajana, ini mah rujana. Mama ini ngebantuin ibu-ibu bawa oleh-oleh banyak banget. Sini Bu, sini. Nih, ini dari mana ini? Ini dari Pangalengan Bandung. Tuh dari Pangalengan Bandung nih mah ada permen susu, Itu namanya ada teh, ada PBS. Naik kan dia naik. Sini. Ipan, Nah. lang teu namina ieu. Ini apa ini tuh Bu? Apem. Hah? Apem. Oh baru lihat apem kayak gini ya? Iya. Ulah sok nora sia orang Sunda Enggak, naon. biasanya langsung tanpa daun. Jadi ieu mah rangan model baru nganggo daun. Amih terangeun di Pangalengan teh baru gawin daun. Tapi apemnya kok ceper, biasanya gendut. Cicing ari nu beundut mah munu ieu namina teh. Ieu mah apem teplek. Ini di sini juga banyak man ini. Dono, mama bagi ini ya. Nanti saya bagi 60 bungkus. Dibagi-bagi nanti atas sama Mama. bawah semua kebagian. Jadi orang tua harus berlaku adil. Atuh nuhunnya, Cek. Ya, terima kasih. Simpen sini aja. Terima kasih ya Pekalongan sama juga Pangalengan. Boleh tepuk tangan untuk Anda semuanya. Ya. Ini masih di sini nih. Di Sirman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Kita buka pertanyaan aja deh. Sok, Karena Mama. oleh-oleh sudah diterima. Siapa yang mau nanya? Yang ini silakan, Mangga. Alisnya yang kiri turun sebelah. Coba kalau nggak percaya, lihat ya temennya tuh. Yang kiri ya kan. Yang kiri nggak serata yang kanan. Tadi benerin ya. Soalnya tadi begitu bikin alis, besna kagaju kena polisi tidur. Cuk. Sambil gelap-gelapan ya. Lipstick nomor berapa itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati. Nur Hayati. Dari mana Bu Nur? Dari Pekalongan. Iya monggo. Tanya Mama yuk. Ayo. Nanya apa Bu Nur? Ma, Hei, saya kan penjual sayur di pasar. Padahal kan sayur saya kan udah seger-seger, bagus-bagus. Kenapa kok ada yang penjual lainnya agak layu? Apa itu lebih laku, doanya lebih laris. saya? Iya. Kenapa Apa? sayurnya segar gak laku, dia layu kok laku gitu mah? begini Nur, rezeki diatur oleh Allah. Saya tanya, di Tanah Abang, dia orang bukan Tanah Abang. Pekalongan. Pekalongan. Ya, di Pekalongan, di Pasar Klewer, itu tukang spray, Itu Solo, tukang daster, ngajajar banyak. Ya. Semuanya laku atau hanya satu toko yang laku? Ada yang laku. Laku semuanya. Karena begini, orang itu oleh Allah rezekinya ditakat. Contoh, saya semenjak tahun 70-an dagang remuli kaos kaki sampai mebel sampai elektronik semua saya jual. Masya Allah. Rumah yang nempel di rumah saya, beli spraynya ke cengkau saya. Padahal saat itu spray di saya 45.000, di cengkau saya 90.000. Kenapa? Rezeki cengkau saya, tahu nggak cengkau Nur? Enggak. Pedagang saya. Oh. Jadi saya jualan brok banyak yang ambil barang dari saya, sekarang ambil lagi gitu.